Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Fikri. Oke, saya bakal jelasin konflik antara Palestina dengan Israel dengan cara yang sangat mudah dimengerti, bahkan untuk orang bodoh sekalipun. Tapi kalau kamu nggak ngerti, ya saya minta maaf. Oke, analoginya sederhana. Kalau kamu punya rumah di mana kamu tinggal dengan orang tua kamu, adik kamu, dan intinya keluarga kamu, lalu pada suatu hari datang Pak RT bawa orang yang nggak dikenal untuk tinggal di rumah kamu. Jadi dia bawa, oke ini ada orang, dia bilang ini rumah dia, tolong kamu tinggal bareng sama dia. Lalu kamu protes, oh nggak bisa dong, ini kan rumah saya, tempat saya dan keluarga saya. Tapi kata Pak RT, enggak, ini rumahnya dia. Jadi kamu harus tinggal bareng dia. Akhirnya orang itu masuk secara paksa ke rumah kamu dengan dukungan Pak RT. Nah, setelah dia masuk, dia ambil hampir seluruh bagian rumah kamu. So, kamu dan keluarga kamu terpaksa harus tinggal cuma di bagian dapur aja. Jadi kamu misal taruhlah 5 anggota keluarga, umplek-umplekan, tumpuk-tumpukan di dapur. Sementara dia menguasai hampir seluruh bagian rumah, mulai dari garasi, kamar tidur, ruang tamu dan lain-lain. Dan kamu cuma boleh ada di dapur. Tidur di situ, mau kencing di situ, mandi di situ, ya pikirlah gimana caranya. Bahkan dia nggak ngasih kamu akses untuk ke kamar mandi. Ceritanya sampai situ? Enggak. Ternyata tentu kalau kamu normal ya, tentu kamu akan marah. Kenapa? Kamu sudah lama tinggal di rumah itu dan kamu memang memiliki rumah itu. Surat-suratnya jelas, surat-suratnya ada. Lalu tiba-tiba Pak RT datang bawa orang yang gak dikenal dan dia nguasain hampir seluruh bagian rumah kamu. Sementara kamu, orang tua kamu, adik-adik kamu harus tumpuk-tumpukan di dapur, nggak punya akses air bersih, nggak bisa mandi, mau pipis susah. Tentu kamu akan protes. Taruhlah kamu protes, ini kan rumah saya gitu, rumah saya, masa kamu kuasain kayak gini? Lalu tiba-tiba dia teriak, dia keluar rumah, dia teriak, dia bilang ke semua tetangga kamu. Yang lucunya, semua tetangga kamu udah tahu bahwa sebetulnya yang punya rumah itu kamu. Dan dia itu baru datang dibawa sama PRT dan dia menguasai rumah kamu. Tapi semua tetangga kamu diem karena takut sama Pak RT. Oke, kita balik lagi. Dia teriak ke semua tetangga kamu bilang, kamu menjahati dia, kamu menyakiti dia dengan perkataan kamu, dengan ayo dong, saya juga butuh air bersih, saya pengen ke WC. Oh nggak bisa, itu dia pengen ngerebut rumah saya, kata dia. Padahal itu rumah kamu. Dia teriak, dia ngomong ke semua tangga kamu, lalu Pak RT datang. Pak RT datang bawa hansip. Hansipnya datang buat mukulin kamu dan keluarga kamu supaya balik lagi ke dapur. Sementara dia menguasai hampir seluruh rumah kamu. Dan kamu dan keluarga kamu nggak bisa apa-apa. Tetangga kamu nggak ada yang bisa bantuin. Pak RT yang memang dia yang bawa dari tadi ke situ. Terus ini orang yang kurang ajar ini makin menguasai rumah kamu. Selesai sampai situ? Enggak. Pada suatu hari dia pengen masak. Dia pengen masak dan dilihat di dapur ada kamu dan keluarga kamu. Lalu dia harus berpikir gimana caranya dia bisa menguasai dapur juga. Makanya kamu harus disingkirkan. Nah, akhirnya dia datang bawa hansip. Bawa hansip, ayo dong. Kamu pertamanya tadinya mungkin kamu ya kan namanya kamu udah susah, tinggalnya cuma bisa di dapur, Pak RT nggak dukung, hansip siap mukulin kamu, tetangga-tetangga kamu nggak ada yang peduli. Ya mungkin kamu taruh-taruh gelar-gelar tikar lah di situ ya. Gelar tikar di situ digeser-geser dikit sama dia tikernya. Digeser terus dia masak di situ. Mulai kecil-kecil, lama-lama akhirnya digesernya makin banyak. Dia mulai menguasai, oh ini dapur saya gitu loh. Lalu lama-lama kamu yang memang udah nggak punya tempat lain lagi selain di dapur itu, ya pasti protes. Udah rumahnya direbut, kamar tidur direbut, WC direbut, ruang tamu direbut. Sekarang tinggal uplek-uplekan di dapur, masih mau direbut juga. Nah, kalau kamu ada di posisi itu, kira-kira kamu ngapain? Nggak mungkin dong, kamu cuma diem aja, kamu cuma, oh ya sudahlah, nggak apa-apa, kita minggir. Oh kamu yang lebih berhak. Nggak mungkin. Pasti kamu bakal protes. Sayangnya ketika kamu protes, itu dijadikan alasan sama dia lagi nih, buat lari ke depan, teriak lagi ke semua tetangga kamu, lapor Pak RT, lapor Hansip, yang akhirnya datang mukulin kamu dan keluarga kamu untuk ngusir kamu balik ke pojokan dapur lagi. Sayangnya pojokan dapurnya udah semakin kecil karena sebagian sudah diambil sama
si pendatang baru ini. Nah, itu dilakukan berulang-ulang. Drama ini terus dilakukan berulang-ulang. So, saya tanya, kalau kamu ada di posisi orang yang punya rumah ini, lalu didatangi seperti itu, kira-kira sebutan apa yang bakal kamu apa sih sebutan yang bakal kamu kasih untuk orang yang baru masuk ke rumah kamu, menguasai seluruh bagian rumah kamu, menuduh kamu dengan segala macam tuduhan jahat, dan menyiksa kamu dan keluarga kamu, apa ya, untuk bisa mendapatkan rumah kamu. Penyelamat, orang baik, orang luar biasa, atau penjajah. So, silakan berpikir.